Pak Syekh Marhatin, Jember, suruh pulang anak saya di pesantren baik yang di Banyuwangi maupun Jember, takut ke doktrin taklid buta ke Habib Alawi, sebab kedua Kiai Haji jadi muhibin. Terus bagaimana Kiai Nur? Saya merasakan kesulitan mendidik anak nih. Pak Syekh Marhatin dari Jember. Jenengan yang punya anak santri mondok di Banyuwangi atau Jember, ya tolong nggih Pak Yai Syekh Marhatin untuk mencari ya milih guru wa irsyadu ustadzin, termasuk ada 6 alala tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka majmu'iha bi bayanin tukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin. Wa irsyadi ustadzin, milih guru. Salah guru bisa ketipu. Wa tuli zamanin. Nggih Pak Yai Syekh Marhatin, nggih pilihlah guru. Nanti kalau dipondokkan ke pondok-pondok yang ekstrim ya jadi ekstrim pemahamannya. Pilihlah pondok pesantren yang moderat, misalkan di Gontor gitu. Ya, mohon maaf saya nggak meromosikan. Lirboyo monggo yang moderat, Ploso monggo, Banyuwangi banyak di mana-mana, setiap kota banyak pondok-pondok pesantren ala Nahdlatul Ulama yang moderat, yang tidak meninggalkan dunianya. Jangan hanya agamanya saja. Nanti keluar lulus dari pondok pesantren bingung akan kehidupannya, nggak sesuai dengan kenyataan, gitu. Di pondok doktrinnya nggak seperti setelah keluar dari pondok, akhirnya bingung, nggak bisa bersaing dalam tata kehidupan. Gitu. Monggo dikeluarkan saja kalau memang doktrin santrennya kurang tepat, gitu. Nah, nanti bisa pesantren-pesantren kan ya banyak coraknya. Nah, nanti kiainya malah justru mencabulinya. Terbaru ya, di daerah Karangan ya, Trenggalek 13 santriwatinya malah dicabuli. Baru seminggu sepekan yang lalu. Nah ini pendidikan seperti apa? Nah gitu Pak Syekh Marhatin Jember. Pak Karsono bin Yahdi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mengapa di negara-negara Arab sendiri sering terjadi perang dan perpecahan antar warga negaranya? Matur suwun. Ini manusiawi Pak Karsono bin Yahdi. Termasuk sejak dulu. Rebutan kue, kekuasaan, hubbud dunya. Roksu kulli khoti'atin. Kuncinya itu di situ. Setelah enak kepenak kok mau meninggalkan itu ya berat. Sama seperti ketika Ba'alawi, para habib di Indonesia ini sudah kandung dijunjung tinggi. Terus harus mengakui bukan keturunan Nabi kan ya berat. Akhirnya dipertahankan mati-matian. Sampai ibarat itu perang media. Sekarang perang media itu. Padahal sudah benar-benar itu mereka menipu. Marga Asegaf itu adalah marga Yahudi. Sudah jelas itu Alatos itu Yahudi. Israel sana itu loh. Mau menipu kita di sini gitu loh. Mohon maaf ya. Oleh sebab itu tolong ayo ngakulah, diamlah. Jadilah ulama biasa. Wahai para habaib yang ada di Indonesia. Kalau bisa Robito Alawiyah ini harus direvisi lah. Misi visi ADART-nya itu seperti apa? Harus diumumkan yayasan atau apa? Robito Alawiyah itu yayasan atau apa? Di bawah Kemenkumham atau bagaimana? Harus jelas. Gunanya apa? Kalau nggak cocok ya dibubarkan saja. Nggih. Nggih. Jadi begitu nggih. Kalau di Arab Saudi, di Timur Tengah itu memang suka begitu. Tapi kena hukum karma 212. Membunuh bakal dibunuh. Membunuh bakal dibunuh. Membunuh banyak orang ya bakal disusahkan oleh banyak orang. Nah inilah. Ini hukum alam, sunnatullah. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari itu. Coba, misalkan Presiden Gamal Abdul Nasir ya dibunuh. Presiden Libya Muammar Gaddafi ya dibunuh. Siapa yang bunuh? Ya nanti juga dia akan kena tulahnya. Sama. Dulunya Saddam Hussein ya menggulingkan penguasa sebelumnya. Lalu beliau digulingkan juga. Ya begitu. Yang masih selamat itu Bashar Assad yang masih selamat. Yang tenang itu Yordania, Raja Abdullah dan Arab Saudi. Yang tenang. Mesir juga sering bergolak, Tunisia, Aljazair, Maroko sering bergolak. Jadi terus orang yang membunuh harus dibunuh. Hukum kisos, nggak bisa dihindari. Baik itu seorang pemimpin sekalipun, seorang raja sekalipun. Jangan ingat nenek saya, kakek saya, Sultan Agung. Jenengan cari sejarahnya kayak apa. Beliau di usia tuanya itu susah. Gara-gara apa? Pernah menghukum seorang Belanda, keturunan Portugis ya, gitu. Jadi semuanya. Oleh sebab itu jangan
mudah menumpahkan darah kalau kita tidak mau ditumpahkan darah kita. Begitu sementara, karena memang darah Arab itu panas, sukanya berperang, perang dan perang. Kalau Indonesia ini aman, nyaman, dingin. Jadi jangan dibawa perang. Misalkan nanti perbedaan perselisihan antara hasil pemilu ya, ayo diselesaikan dengan cara yang seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau kita dikasih oleh Allah seorang pemimpin yang kurang berkualitas ya, misalkan dipimpin oleh anak kecil, misalkan mohon maaf, itu karena memang ya perilaku kita sendiri. Akhirnya dikasih oleh Allah seorang pemimpin yang kualitasnya seperti itu, gitu loh. Kok nggak bisa pemimpin yang hebat itu? Itu lah Gusti Allah ngerasana kayak ngono ya, piye ta? Seandainya ada capres-cawapres lain, itu saya akan pilih yang lain. Tapi adanya itu terus bagaimana lagi? Ya, mohon maaf, ini keras loh saya. Oleh sebab itu amanah ya ummah masyarakat Indonesia ini, ayo benar-benar jalankan wahai para pemimpin ya penyelenggara negara ini. Jangan hanya mementingkan diri dan keluarga sampean sendiri. Begitu,